Udah, Mas Erdi? Sudah, Mbak Dinda. Cuman ini saya karena lagi pakai yang ini ya, yang berapa sih kalau Zoom itu ya? 40 menit ya? 40 menit, Bu. Iya, 40 menit, Bu. Jadi Berarti mungkin habis ganti kelompok, durasinya bikin baru lagi gitu, Bu. gitu ya. Iya, paling gitu aja, Ya, Bu. ya sih. Baik, dimulai dari ulang ya, Bu. Silakan, Mbak Dinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Sari Dewi, selaku dosen mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dinda Nurlita, bersama dengan teman-teman saya, ada Mas Bayu Septianto, Mas Erdi Maisandi, Mbak Fitria, dan Mas Muhammad Hasbi Mubarok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai PKM Kewirausahaan, minuman sehat bervitamin, infus water lemon. Baik, langsung saja saya bahas ke bagian pertama mengenai latar belakang. Program kreativitas mahasiswa atau bisa disingkat PKM merupakan ajang perlombaan bagi mahasiswa untuk menghadapi krisis sumber daya manusia yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Lewat PKM, mahasiswa dapat menyalurkan ide, gagasan, maupun kreativitas mereka yang dituangkan dalam rencana penelitian dalam bentuk proposal penelitian. Salah satu komponen penting kebutuhan hidup manusia adalah air. Hampir 60% dari total berat orang dewasa terdiri dari air. Air memiliki berbagai manfaat, salah satunya untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan tubuh akan zat pelarut berbagai bahan makanan seperti vitamin untuk proses metabolisme dan mengatur suhu tubuh. Selain itu, air juga merupakan sumber mineral tubuh. Infus water lemon dipercaya memiliki kandungan vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh. Vitamin C merupakan salah satu jenis vitamin yang larut air dan berperan dalam menangkal berbagai penyakit. Peran vitamin C dalam menangkal berbagai penyakit yaitu sebagai zat antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. Tujuan dan manfaat. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan tentang tujuan dan manfaat. Infus water adalah air biasa yang diperkaya dengan rasa dan nutrisi tambahan melalui penambahan buah, sayuran, atau rempah-rempah ke dalamnya. Tujuan utama dan manfaat infus water antara lain, yang pertama meningkatkan asupan air. Infus water merupakan cara mengeluarkan dan enak untuk meningkatkan konsumsi air harian. Yang kedua, meningkatkan rasa dan variasi. Dengan menambahkan irisan buah, sayuran, atau rempah-rempah ke dalam air, infus water memberikan variasi rasa yang menarik dan menyegarkan. Yang ketiga, memiliki efek detoksifikasi yang lembut. Beberapa orang percaya bahwa infus water memiliki efek detoksifikasi pada tubuh, membantu membersihkan racun, dan memperbaiki fungsi organ. Selanjutnya, gambaran umum produk. Kami membuat sebuah inovasi minuman untuk kesehatan, minuman yang terbuat dari air putih dicampur dengan irisan buah lemon dan daun mint. Minuman ini bisa memberikan banyak manfaat kesehatan, mulai dari menghidrasi tubuh, membuat tubuh jadi nggak gampang sakit, sampai mencegah kulit kering. Produk pembuatan infus water lemon adalah minuman segar yang terdiri dari air yang diperkaya dengan rasa dan aroma lemon. Berikut adalah gambar umum produk tersebut, yang selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok lain yang lainnya. Baik, Bu. Saya bisa lanjutkan. Untuk yang pertama adalah penampilan. Infus water lemon biasanya memiliki penampilan yang transparan dan cerah.
Dari untuk rasa infused water lemon biasanya memiliki sentuhan asam dan segar dari lemon. Untuk yang ketiga dari aroma, biasanya infused water lemon memiliki aroma yang kuat dan menyegarkan dari lemon. Kemudian yang keempat, dari sisi kemasan, infused water lemon biasanya dikemas dalam botol atau wadah transparan. Kemasan yang menarik dan estetis dapat menambah daya tarik produk dan mencerminkan kesegaran dan keaslian minuman. Untuk selanjutnya dari nutrisi, biasanya infused water lemon memberikan manfaat nutrisi tambahan melalui kandungan vitamin C, potasium, dan beberapa mineral lainnya yang terdapat dalam lemon. Untuk dari varian rasa tambahan, selain lemon, biasanya beberapa produk infused water memiliki varian rasa tambahan untuk memberikan variasi rasa yang lebih menarik dan kompleks. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi kurang lebih sebagai berikut, Bu. Untuk alat biasanya kita memerlukan ada 3 alat seperti wadah, pisau atau talenan. Bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk satu sekali produksi itu kita membutuhkan lemon sebanyak 40 kg dan daun mint sebanyak 4 kg. Selanjutnya akan disampaikan Mas Bayu. Proses produksi. Tahapan pembuatan infused water tersebut sebagai berikut. 1. Persiapan bahan. Siapkan lemon dan daun mint yang segar dan bersih. Cuci lemon dan daun mint dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau residu. Potong lemon menjadi irisan tipis. Pastikan untuk menghilangkan biji-biji yang ada di dalam irisan lemon. 2. Pembuatan infused water lemon. Ambil wadah atau botol kaca, masukkan irisan lemon dan daun mint ke dalam botol kaca tersebut. Tambahkan air bersih ke botol yang berisi irisan lemon. Jumlah air yang ditambahkan dapat disesuaikan. 3. Proses penginfusan. Biarkan irisan lemon meresap ke dalam air dengan cara direndam. Biasanya waktu penginfusan optimal adalah sekitar 1-2 jam atau lebih lama. Makin lama direndam, semakin kuat rasa dan aroma lemon dalam infused water. Oke, dari target pasar, infused water merupakan minuman yang populer di kalangan orang-orang yang menjalani gaya hidup aktif dan mengutamakan kesehatan. Mereka sering mengkonsumsi infused water sebagai cara untuk menjaga hidrasi selama latihan dan aktivitas fisik. Infused water lemon juga dapat menjadi pilihan yang sehat bagi mereka yang sedang menjalani program diet atau ingin menurunkan berat badan. Oke, dari strategi pemasarannya sendiri pun ada 2 poin di sini. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaiannya langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pengarahan kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Poin kedua adalah penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung ini dapat melalui media sosial yang biasa disebut dengan strategi internet marketing, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mungkin sekian, Bu, dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Ini sudah dipresentasikan untuk kelompok 1. Tapi proposalnya belum nyampe ke saya. Oh ya, baik Bu. Tolong Sebentar, Bu. dikirim. Saya kirim, Bu. Sebentar.
Ya, sembari kelompok untuk mengirim proposal. Saya persilakan untuk kelompok 2, 3, 4, 5 sampai kelompok 8 untuk mengajukan 2 pertanyaan. Silakan. Saya izin stop sharing ya Bu ya. Nggak apa-apa, nanti temennya mau baca mungkin. Silakan, kelompok 2 masih stay di Zoom meeting. Kelompok 2, 3, 4, sampai 8. Ada nggak? Ya, Bu, baik. Saya boleh izin bertanya, Bu. Ya, Saya dari kelompok 2. silakan dicatat ya untuk kelompok 1 nanti kirim ke Iya. saya. Saya Tommy Kurniawan dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaan saya, karena ini adalah menyangkut dengan makanan ya, apakah juga dipertimbangkan soal izin dari seperti Badan POM nanti ya Bu, misalkan ini dipakai gitu ya. Nah itu gimana Bu? Itu aja pertanyaan dari saya itu. Terima kasih. Ya, kelompok yang 3 sampai 8 silakan. Saya Bu, izin bertanya, Bayu dari kelompok 4. Ya. Silakan. Iya, yang mau saya tanyakan, mungkin alasannya Bu, kenapa untuk memilih tadi kan infus water. Yang pertama, alasannya apa dibalik pemilihan tema tersebut. Yang kedua, untuk pemasarannya, apa saja yang sudah, mungkin apa yang sudah atau mungkin apa yang akan kedepannya dilakukan. Mungkin itu aja Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain. Izin bertanya Bu, Syahrozi dari kelompok 4. Ya. Jadi di kelompok 4 kita akan bawa tentang PKM Iptek kan ya. Nah di situ kalau yang saya lihat tuh ada persetujuan untuk kayak melakukan asesmen dari sisi mitra atau klien. Nah kalau di proposal kan itu nanti dibutuhin Bu, itu bisa belakangan nggak ya? Berhubung mitranya lagi yang saya temenin tuh lagi di luar kota. Terima kasih. Yang lain. Udah ya? Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2, 4 sama berapa? 2 sama 4 aja Bu. Ya, yang lain silakan ditunggu pertanyaan. Kalau sambil menunggu silakan dijawab. Kelompok 1. Baik Bu, paling saya bisa bantu jawab untuk yang perizinan BPOM Bu, terkait penggunaan produk-produk yang untuk infus water ya, terkait izin BPOM dan mungkin ada penambahan sertifikat halal ya nantinya Bu. Mungkin perkembangan kedepannya akan dilakukan atau dikaji dari sisi halal untuk sertifikasi MUI-nya Bu. Nanti mungkin akan dilakukan pembuatan atau infus water secara langsung yang disaksikan. Saya kurang lebihnya sedikit tahu Bu tentang proses halal untuk memproses, maksudnya mendapatkan sertifikat halal untuk satu produk. Tapi untuk izin BPOM ini sendiri mungkin karena penggunaan bahan-bahan untuk infus water ini tidak spesifik ataupun secara bahannya umum kira-kira gitu Bu, bisa dibilang perizinannya atau mungkin karena penggunaannya bahan-bahan yang umum kali Bu, jadi masih kita pikirkan sih Bu untuk perizinannya kalau memang perlu izin BPOM
untuk produk karena kami tidak menggunakan bahan-bahan yang lebih spesifik atau tidak yang umum atau tidak yang sulit dicari, kira-kira gitu sih Bu untuk perizinan Bu kurang lebihnya. Terus yang kedua, Bu, maaf Bu, boleh menanggapi tadi Bu jawaban yang tadi dari Silakan, kelompok Mas 1? Tommy. ya Ya, saya cuma mau menanggapi aja ya Mas ya. Siap. Kenapa saya bertanya tentang izin dari Badan POM? Karena untuk produksi-produksi yang sifatnya makanan itu izinnya sangat ketat gitu kan ya. Mungkin kalau proposalnya bisa lolos, mungkin tahap berikutnya adalah izin itu masih agak susah gitu, ya, agak rumit ya, karena izinnya itu bukan hanya dari MUI ya, tapi dari Badan POM yang apa sih namanya ya, mungkin berjenjang gitu loh Bu izin untuk pengurusan izinnya gitu. Ya, paling itu aja sih Mas tanggapan dari saya Mas. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik Mas Tommy, paling saya tanggapin sedikit ya Bu, karena mungkin ya itu yang tadi saya bilang, mungkin kita belum bisa mempelajari untuk hal yang itu, karena bahan-bahan yang kita dapati itu atau yang kita jual atau yang kita usahakan adalah barang-barang atau produk yang umumnya dikonsumsi orang-orang gitu. Jadi tidak ada bahan-bahan yang memang sulit dicari atau harus butuh penelitian dari lab, kira-kira seperti itu gitu Bu, Mas Tommy. Jadi mungkin untuk perizinan ini kita coba pelajarin lagi Bu, Mas Tommy. Terima kasih. Saya setuju itu. Setuju Mas, mungkin memang bisa dipelajari lagi soal izinnya gitu. Ya, setuju, saya setuju. ya. Tadi Mas Tommy itu kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 2 Bu, kelompok 2. Oke, yang kelompok 4 silakan dijawab. Silakan yang kelompok 4 dijawab. Silakan RD mau Iya, dijawab oleh untuk pertanyaan kelompok 4, kenapa memilih infus water? Karena mungkin infus water ini kan minuman sehat ya Bu, jadi masih kurang banyak peminatnya. Jadi mungkin kita mau memperluas pasarnya aja agar supaya orang-orang tuh tahu kalau ada minuman sehat yang simple, yang bisa, yang maksudnya simple gitu bikinnya. Jadi gimana ngomongnya ya dia. Jadi mungkin bisa membantu ini aja, membantu Mas Erdi. membantu apa? Membantu orang-orang untuk ini aja Bu, untuk bisa hidup sehat. Mungkin Mbak Fitria ada jawaban lain, Mbak? Ya, izin ya Bu untuk menambahkan dari kenapa untuk pemilihan infus waternya, mungkin untuk manfaat lainnya juga untuk infus water itu memenuhi kebutuhan cairan, anti penuaan, membantu menurunkan berat badan, membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, dan juga minumannya tuh simple bisa dibuat di rumah gitu Bu. Untuk bahan-bahannya juga bisa dicari di supermarket seperti itu Bu. Ini baru 2 kelompok ya. Harusnya di presentasi seperti ini saya mewajibkan semua kelompok untuk membuat 2 pertanyaan.
Iya, Boleh jadi Bu, bertanya Bu, ke kelompok 1. ya silakan. Saya Aji Satu dari naik. saya kelompok Aji dari kelompok 7. Oh, ya, Kalau saya siap. lebih ingin mempertanyakan terkait bagian ini ya, marketingnya ya. Kira-kira target dari Infus Water ini dari umur berapa sampai umur berapa ya? Dan kemungkinan kendala yang akan didapatkan gitu di lapangan itu seperti apa? Apakah sudah bisa memetakan gitu? Artinya dari produk Infus Water ini kan mungkin nggak semua kalangan ya. Kalau saya lebih pengen tahu sudah ada belum targetnya gitu di lapangan itu siapa aja gitu target pasarnya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Bu, karena tadi udah ada Ya, notif dari Zoom-nya, takut ketutup. ya. Paling untuk target marketing atau pasar biasanya yang kita tahu Infus Water ini sudah jadi minuman umum ya Mas Haji. Bahkan tidak perlu diperjualbelikan, bahan untuk udah banyak resep-resep atau tips dalam penggunaan. Artinya kalau kita lebih spesifik dalam penjualan target marketing ini adalah untuk orang-orang yang memang memiliki kesibukan yang cukup padat. Kalau dibilang usia atau range itu dari yang saya baca tidak ada spesifik harus di usia berapa, karena minuman ini memang tadi saya bilang tidak menggunakan bahan-bahan yang lebih khusus, karena ini menggunakan bahan-bahan yang pada umumnya sudah dikonsumsi manusia sebelumnya gitu. Ini hanya berupa racikan dengan metode-metode yang mungkin penemuan-penemuan sekarang gitu, Mas Haji. Target marketingnya sendiri jadi untuk lebih kita kepasarkan kepada orang-orang yang memang jam kerjanya padat. Nah, untuk kendalanya sendiri yang tadi Mas Haji sampaikan atau yang ingin diketahui adalah yang tadi saya bilang, karena Infus Water ini memang sudah jadi minuman umum, bukan minuman khusus yang mungkin orang lain pun bisa membuatnya. Artinya kendala kita di lapangan adalah memang lebih sedikit atau ya kita kendala dari penjualannya mungkin tidak sampai ke rumah-rumah atau orang-orang yang memang dia mempunyai waktu atau menjaga staminanya, atau mungkin memang orang-orang yang berniat menjaga kebutuhan atau menjadikan pola hidupnya lebih sehat. Nah, target marketing kita adalah atau target pasar kita ya balik lagi tadi, kita orang-orang yang memang tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk memproduksi itu gitu. Kira-kira seperti itu Mas Haji. Apakah cukup untuk jawabannya atau bagaimana? Cukup sih, cuman kalau lebih spesifik gitu kan, misalkan kayak orang yang hobi olahraga gitu kan, oh kita pasarnya olahraga nih Pak, yang emang suka olahraga nih, kita tawarin nih, karena itu sangat baik sekali gitu kan, untuk dia setelah olahraga minum itu sangat sangat ya seger lah gitu ya, dalam arti ya ada efek segarnya juga gitu kan. Oke. Kalau itu kan lebih umum ya, lebih orang yang sibuk, ya mungkin anak SMA juga yang emang nggak punya waktu, sibuk, bisa jadi gitu. Tapi apakah dia emang suka sama Infus Water? Kan belum tentu juga gitu ya. Mungkin itu aja sih. Tapi overall sih saya terwakili lah jawabannya. Ya, tanggapin sedikit sih sebenarnya kalau untuk masalah dia sibuk atau tidak sibuk, itu kan bukan bagian dari kitanya yang memilih. Cuman yang kita arrange adalah membantu mereka, orang-orang yang mempunyai kesibukan menurut kami, untuk membantu mereka dalam mempercepat, atau bagi mereka yang ingin memproduksi atau meminum secara langsung, tidak untuk membuat gitu Mas Haji. Jadi kalau secara spesifik itu bahasa sibuk itu berarti bukan untuk orang-orang yang bekerja aja, mungkin juga bisa untuk yang seperti olahraga. Yang tadi saya bilang tidak ada range umur, usia, karena Infus ini kita menargetkan untuk orang-orang yang memang tidak memiliki waktu banyak, atau mungkin orang-orang yang hanya ingin meminum tanpa membuatnya dari awal. Kira-kira gitu Mas Haji. Siap. Baik Mas Erdi, jawabannya sudah terwakili. Makasih banyak. Sama-sama Mas Haji. Ya, silakan. Yang lain? Silakan yang lain.
Nggak ada? Pas? Nggak ada ya? Oke. Jadi untuk proposal, saya udah lihat ya. Tadi apa yang ditanyakan sama temennya, sebenarnya target pasarnya justru tadi yang 7 ya. Kelompok Kelompok 7 Bu dari Mas Adi Bu. Iya, saya Bu. justru yang dari kelompok 7 target pasarnya memang tadi yang sudah disebutkan kelompok 7. Mungkin kelompok 1 kurang ini ya. Yang mungkin yang membuat proposal target pasarnya siapa gitu ya. Nah, ya, jadi mungkin RD bukan bagian target pasar gitu. Karena justru yang tadi ditanyakan ada di proposal. Sebenarnya tadi proposalnya nggak di-share di grup ya. Jadi nggak Iya Bu. kan dengan kelompok. Oke, untuk proposalnya, saya dari awal ya, proposal pegang kewirausahaan. Jadi ini ceritanya membuat produk. Kemudian minuman sehat alami bervitamin garis miring infused water lemon. Saya nggak tahu ya, ini keterkaitannya minuman sehat alami bervitamin, kemudian garis miring infused, bukan garis miring nih, apa namanya, dalam kurung infused water lemon. Memang bahasa Inggrisnya minuman sehat alami bervitamin itu infused water lemon ya. Ya, apa gimana? Kelompok 1. Halo, nyambung? Kalau untuk bahasa Inggris minuman sehat bervitamin emang bukan itu Bu, infused water lemon. Mungkin Bukan ya? karena namanya infused water, jadi kan itu bahasa asing, jadi pakai ini aja di nyiringin hurufnya. Iya. Nah, jadi gini ya, untuk pembuatan judul, karena kita harus hati-hati dalam karena judul itu sangat pengaruh ya sebelum asesornya lihat di dalamnya, mereka pasti akan melihat judulnya dulu, jualan atau enggak gitu ya, ngejual atau enggak, apalagi ini tentang kewirausahaan ya, Iya benar Bu. alami bervitamin kayak gitu ya. Jadi judul yang memang misalkan minuman infused water lemon kayak gitu ya, atau pembuatan minuman sehat infused water kayak gitu ya. Jadi untuk penggunaan kata-katanya agak menyalahi aturan. Minuman sehat alami bervitamin garis miring infused water lemon dengan produk infused water lemon. Jadi nanti diganti judulnya. Oh ya baik Bu. Ya. Kemudian luaran yang diharapkan. Sebenarnya untuk yang luaran yang diharapkan ini mungkin nanti akan kalau kalian lihat di outline yang sudah ada, luaran yang diharapkan itu maksudnya apakah produknya bisa dicontoh, salah satunya adalah dipatenkan gitu ya, diperoleh hak paten atau dibikin BPOM tadi ya. Itu nanti luaran yang diharapkan untuk produk infused water-nya gitu ya. Jadi bukan luaran yang diharapkan pembuatan infused water yang pertama rasa dan air segar, bukan seperti itu ya, nanti lihat lagi di outline-nya. Jadi jenis luaran yang diharapkan kedepannya nanti produknya akan seperti apa, apakah dipatenkan mereknya atau diperoleh BPOM-nya atau halalnya atau apanya. Jadi luaran seperti itu yang itu untuk 1.3. Sorry, ini udah 1 menit lagi ya.
Nanti di close dulu, nanti kita masuk lagi ya.